Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube IKAP. Di video kali ini kita akan membahas mengenal tentang pembebasan pajak atau tax exemption. Pembebasan pajak atau tax exemption mengacu pada situasi di mana seseorang, organisasi, atau lembaga keuangan tidak diharuskan membayar pajak atas penghasilan atau aktivitas tertentu. Hal ini dapat mencakup penghasilan yang sepenuhnya dibebaskan dari pajak atau penghasilan yang dikecualikan sebagian, bergantung pada yurisdiksinya dan jenis pembebasan pajak. Pembebasan pajak atau tax exemption dalam kursus pajak berfokus pada situasi di mana seseorang, organisasi, atau transaksi tidak diharuskan membayar pajak atas penghasilan tertentu. Pengecualian pajak dapat berupa penghasilan bebas pajak seluruhnya atau penghasilan bebas pajak sebagian, bergantung pada wilayah dan jenis pembebasan pajak yang diterapkan. Apa itu tax exemption? Tax exemption atau sering kita dengar dengan pembebasan pajak merupakan salah satu insentif pajak untuk pembebasan dalam pembayaran pajak bagi seorang wajib pajak tertentu yang telah terjamin haknya di dalam undang-undang. Pembebasan kewajiban pajak ini termasuk membebaskan wajib pajak dari penyetoran pajak atas transaksi atau penghasilan bebas pajak. Pemberian insentif pajak dalam hal pembebasan pajak ini memiliki tujuan yang beragam, seperti halnya dengan pengecualian dividen dari objek pajak penghasilan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada bidang pajak yang selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021. Dividen diberikan fasilitas pembebasan pajak dengan syarat seorang wajib pajak badan maupun orang pribadi menginvestasikan kembali dividennya di dalam negeri. Tujuan dari pembebasan pajak dividen ini guna mendorong investasi dalam pasar keuangan maupun sektor real, serta meningkatkan daya saing investasi di Indonesia dengan negara lain, dan untuk menghindari pengenaan pajak berganda. Pengecualian pajak atau tax exemption yang umum diterapkan di Indonesia. Yang pertama, pengecualian pajak penghasilan atau PPh. Dalam pengecualian pajak penghasilan ini biasanya diberikan atas sebagian atau seluruh pendapatan wajib pajak orang pribadi maupun badan. Misalnya, dalam hal pengecualian pajak untuk usaha mikro kecil dan menengah, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pelaku usaha UMKM diberikan keringanan tidak dikenakan pajak dengan omset maksimal 500 juta dan dikenakan pajak tarif final 0,5% dengan omset di atas 500 juta sesuai dengan persyaratan jangka waktu maksimal 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau CV dan firma, serta 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Contoh lain dalam pajak penghasilan 22 dan 23 juga terdapat pembebasan pajak pada saat COVID-19 untuk pihak tertentu seperti instansi pemerintahan, rumah sakit, dan segala pihak yang bersangkutan yang dianggap berhubungan dengan penanganan pandemi tersebut. Ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat kesediaan fasilitas yang dibutuhkan pada saat itu, yang nantinya semakin cepat pandemi reda, semakin cepat pula ekonomi bisa pulih kembali. Selain itu juga banyak sekali insentif pajak yang diberikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti sektor investasi dan sektor-sektor yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan mendukung industri dalam negeri. Yang kedua, pengecualian pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam PPN, pengecualian pajak terhadap beberapa jenis barang dan jasa tertentu. Dalam Undang-Undang HPP yang dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 bahwa barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula, dan sebagainya merupakan barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai jasa-jasa yang diberikan fasilitas pembebasan PPN dari jasa keagamaan, jasa kesehatan medis, jasa perhotelan, jasa kesenian hiburan, jasa pendidikan, hingga jasa angkutan, termasuk ekspor barang dan jasa yang juga mendapatkan pembebasan PPN dengan tujuan dapat mendorong persaingan produk Indonesia di pasar internasional. Yang ketiga, pengecualian pajak bumi dan bangunan. Untuk PBB sendiri, ini mengikuti peraturan di daerah masing-masing. Beberapa daerah ada yang menerapkan pembebasan PBB terhadap rumah kegiatan keagamaan, tempat sosial yang dimanfaatkan orang banyak, panti asuhan, taman nasional,
tempat kesehatan dan pendidikan, sampai pemilik pribadi yang memiliki ekonomi terbatas dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Dan yang keempat, pengecualian pajak biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau BPHTB. Dalam pengecualian BPHTB, karena merupakan pajak daerah juga, jadi di beberapa daerah biasanya terdapat pembebasan BPHTB untuk perolehan hak pertama kali bagi rumah pertama yang dibeli oleh warga negara Indonesia, guna mendorong kepemilikan rumah bagi masyarakat. Negara dapat menggunakan tax exemption atau pengecualian pajak sebagai alat yang kuat untuk mengubah kebijakan ekonomi dan sosialnya. Namun, penting untuk diingat bahwa peraturan pengecualian pajak yang tidak diatur dengan baik juga dapat memiliki efek yang merugikan bagi negara serta rakyatnya, seperti menciptakan kesenjangan pajak atau menyalahgunakan sistem atau penipuan pajak. Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi yang ketat perlu ditingkatkan dalam hal perlakuan tax exemption ini. Kelebihan tax exemption atau pembebasan pajak. Yang pertama, mendorong investasi. Pembebasan pajak dapat menjadi insentif bagi investor untuk menanamkan modalnya dalam suatu bidang atau wilayah tertentu dengan tidak dikenakannya pajak. Investor cenderung melihat potensi keuntungan yang lebih besar. Kemudian, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembebasan pajak bisa merangsang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau sektor tertentu. Dengan menarik lebih banyak investasi dan aktivitas ekonomi, akan ada peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja, dan konsumsi. Kemudian, dukungan terhadap organisasi nirlaba. Pembebasan pajak seringkali diberikan kepada organisasi nirlaba atau amal untuk mendorong kegiatan sosial, pendidikan, atau kemanusiaan. Hal ini membantu organisasi tersebut untuk lebih fokus pada misi mereka tanpa harus terbebani pajak. Kelemahan tax exemption. Yang pertama, kehilangan pendapatan negara. Salah satu dampak paling jelas dari pembebasan pajak adalah kehilangan pendapatan bagi pemerintah. Hal ini bisa mengganggu keseimbangan fiskal dan mengurangi kemampuan negara untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lalu yang kedua, potensi penyalahgunaan. Pembebasan pajak bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya mereka bayar. Hal ini dapat merugikan penerimaan negara dan merusak keadilan pajak. Kemudian ketidaksetaraan. Pembebasan pajak seringkali memberikan keuntungan lebih besar kepada kelompok atau individu tertentu yang dapat meningkatkan kesenjangan ekonomi dan sosial. Dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat. Yang pertama, stimulasi pertumbuhan ekonomi. Pembebasan pajak yang tepat dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan menarik investasi baru dan menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang kedua, perubahan struktur perekonomian. Kebijakan pembebasan pajak bisa mengubah struktur perekonomian dengan mendorong perkembangan sektor-sektor tertentu yang mendapat insentif. Dan yang ketiga, kesejahteraan masyarakat. Pembebasan pajak yang ditujukan untuk kegiatan sosial atau pemberdayaan masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan akses terhadap layanan publik. Dengan demikian, pembebasan pajak merupakan instrumen kebijakan yang memiliki potensi besar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan bijaksana. Namun, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dengan cermat implikasi dan efektivitasnya guna memastikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak tertentu. Itu tadi informasi seputar pembebasan pajak. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.